screen time terus-terusan dipaparkan pada anak-anak di bawah 3 tahun, di mana itu fase perkembangan dasar untuk otak, bagaimana dia kemampuan belajar visual dan semuanya itu dikenalkan dengan screen time, tidak dengan wajah orang, itu makanya secara penelitian menyebabkan resikonya besar banget, karena secara teori juga anak autism kemampuan di daerah situ sudah berkurang. Anak autism itu bukan anak yang tidak bisa berbicara, dia tidak akan pernah mengganggu di area pengetahuan, kecerdasan, karena dia mendengar, pakai mendengar, tapi jatuh di area perilaku. Lalu apa nih alternatif lain yang mungkin bisa diberikan untuk anak-anak autism selain keseruan dari gadget gitu, dokter? Saya itu selalu menyarankan mereka itu mengembalikan permainan tradisional. Permainan tradisional kita itu seringkali permainan tradisional yang sangat-sangat bermanfaat, karena ya permainan interaksi, misal sembunyi-sembunyian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Hefty Suud dalam Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan tamu spesial dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Hana Diaveri Anomsari, SPA, Subspesialis Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Konsultan. Betul ya, dokter ya? Betul. Selamat datang, Dokter Hana. Halo, Mbak Titis. Ini kedua kalinya ya datang Ya, ke sini ya. Ini untuk teman-teman Tribuners di rumah dan juga yang nonton, for your information ya. Selain Dokter Hana ini, selain dokter konsultan tumbuh kembang, beliaunya ini juga anggota UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, atau IDAI gitu. Nah, ini kebetulan sudah ada Dokter Hana di sini. Kalau nggak salah pertemuan sebelumnya kita ngobrolin tentang penyebab speech delay ya, dokter ya. Terus kita juga sedikit ngobrol tentang dampaknya gadget gitu ya terhadap anak-anak gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang di usia 0 sampai 2 tahun gitu ya. Ternyata gadget ini berdampak gitu ya terhadap perilakunya ya dokter ya, bukan kecerdasannya ya dokter ya. Nah, terus ini saya mau tanyakan sama Dokter Hana, mumpung Dokter Hana ada di sini ya. Ini tentang apakah penggunaan gadget terhadap anak itu bisa menyebabkan dia menjadi autism gitu, dokter? Apakah ada pengaruhnya gitu? Ya. Jadi ini autism ya. Autism ini kalau akhir-akhir ini orang kalau terlambat bicara itu orang tuh selalu bilang, oh anakmu autism gitu. Oh gitu. Nah, jadi itu saya kalau bilang autism ini kalau orang tua menerima diagnosis itu hampir sama seperti kalau seorang tua mendapat diagnosis bahwa anaknya kena B20 itu HIV gitu. Jadi kayak ada beban moral gitu ya, membuat mereka jadi, wih anakku autism ini seumur hidup nanti nggak bisa apa-apa, kayak bayangannya sudah seperti anak dengan retardasi mental dan sebagainya gitu. Padahal secara ini bukan berarti autism itu tidak bisa maksudnya dimaksimalkan. Jadi kita itu mengoptimalkan, karena memang secara teori itu autism tidak bisa disembuhkan, tapi kita mengoptimalkan bagaimana dia menjadi mandiri gitu. Nah, hubungannya dengan gadget itu karena beberapa penelitian terbaru itu menyebutkan, terkhusus di Jepang itu menyebabkan resiko untuk terjadinya autism pada anak laki-laki yang dipaparkan screen time di bawah 3 tahun. Itu menyebabkan dia tidak sering terjadi keterlambatan bicara. Gitu. Nah, keterlambatan bicara itu seperti kita tahu ya, bahwa gadget ini kan ya seperti kita tahu bahwa berbicara itu kita butuh orang gitu ya. Kalau nggak ada orang ya kita nggak akan berkomunikasi gitu ya. Sebenarnya poin berbicara atau berbahasa itu kan kita berbicara, bersuara, itu tujuannya untuk berkomunikasi. Nah, kalau untuk per definisi autism itu nggak bisa berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang. Nggak bisa. Jadi kemampuannya dia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial itu berbeda. Dia nggak mampu seperti kita ini, tidak bisa gitu. Jadi apalagi untuk autism ada memang level-levelnya ya. Kalau untuk yang level ringan tuh nggak akan terlalu terlihat memang. Tapi yang level berat tuh sama sekali nggak bisa berkomunikasi. Bahkan untuk memanggil orang tuanya aja nggak bisa gitu. Jadi itu sebabnya kenapa seringkali di masyarakat tuh bilang kalau anak
nggak bisa bicara atau belum bisa bicara itu selalu dibilang, oh anakmu autism gitu. Oh, padahal nggak selalu gitu ya, Nggak dokter ya? selalu bahwa anak yang terlambat bicara itu autism gitu kan. Penyebab seperti yang kita sudah diskusikan ya, bahwa penyebab terlambat bicara itu banyak gitu loh. Autism itu sebenarnya bagian dari salah satu itu sebenarnya. Gitu. Nah, itu di penelitian terbaru ya dokter ya, bahwa 2022. gadget itu bisa menyebabkan resiko gitu ya anak-anak terkena autism gitu. Itu kenapa gitu dokter? Itu mekanismenya maksudnya gimana? Ya, Apa sih gitu dari gadget kalau yang bikin? mekanismenya memang secara teori begini ya. Jadi pada anak autism itu kalau mau kita perhatikan dengan saksama itu, kemampuan dia untuk melihat wajah face to face dengan kita itu nggak terlalu bagus gitu. Dan secara teori terbaru memang jadi di otak kita itu ada area namanya menggabungkan area wajah. Iya. Nah, pada anak autism fungsinya itu tidak bagus, sehingga kemampuan dia untuk melihat wajah kita itu nggak bisa, sehingga dia nggak seperti kita itu kalau ngeliat wajah gitu bisa terdeskripsikan utuh gitu. Kalau dia tuh kayak terputus-putus gitu, ngeliat mata tok, sehingga dia tampak melihat kita tuh seperti takut benda tertentu gitu. Nah, ini gadget itu memperberat. Kenapa? Karena gadget itu kan kita memaparkan benda. Nah, ternyata visual kita ini, mata kita itu lokasi untuk melihat benda bergerak, lokasi untuk melihat benda berwarna, lokasi untuk melihat benda hitam putih, itu di otak kita berbeda. Apalagi untuk lokasi untuk menggabungkan wajah, itu areanya berbeda lagi. Oh baik. Nah, sehingga Kompleks banget ya di dalam kepala sini iya, ya ternyata. yang bikin otak keren kan. Iya, keren banget. Jadi bisa dibayangkan kalau secara teori otak kita itu kalau tidak pernah dipakai, Iya. bukannya semakin bagus. Otak kita itu kalau tidak pernah dipakai, tidak pernah dipaparkan, semakin berkurang fungsinya. Oke. Jadi itu sebabnya kenapa kalau screen time terus-terusan dipaparkan sampai ada anak-anak di bawah 3 tahun, di mana itu fase perkembangan dasar untuk otak, bagaimana dia kemampuan belajar visual dan semuanya itu dikenalkan dengan screen time, tidak dengan wajah orang, itu makanya secara penelitian menyebabkan resikonya besar banget. Karena secara teori juga anak autism kemampuan di daerah situ sudah berkurang, bisa dibayangkan ya. Oke. Yang biasa-biasa aja dikasih itu, kemampuan untuk kontak mata lihat papa mamanya sudah berkurang. Beda. Apalagi yang base-nya, dasarnya sudah ada problem. Oh baik. Jadi itu makanya kenapa memperbesar resiko, dan kalau bagi saya pribadi memperberat gejala. Oke, memperberat gejala autismnya Ya, itu. betul. Nah, kalau untuk gadgetnya sendiri ini dokter, apakah misalnya nih ya anak normal gitu ya, tapi dia mendapatkan paparan gadget yang berlebihan sehingga dia punya resiko untuk autism, atau kan memang anak itu sudah terlahir dengan bawaan autism, terus karena dia terpapar gadget juga jadi berat gitu? Gini, kalau dari pengalaman ya, saya belum tahu jurnalnya. Dari pengalaman itu bedanya kalau yang karena terpapar gadget itu lebih reversible, jadi lebih bisa kembali. Oke, baik. Kalau autism menetap walaupun gadgetnya diambil, gejala klinisnya masih tetap. Kemampuan dia untuk melihat wajah, kemampuan dia untuk berkomunikasi itu masih kurang. Gitu dibandingkan anak-anak yang murni kemampuan kontak matanya itu tidak bagus karena screen time. Oke, Gitu. baik. Itu bedanya. Nah, kalau gadget itu ternyata menimbulkan resiko gitu ya untuk anak terkena autism gitu. Lantas apakah ada cara gitu ya yang harus dilakukan orang tua agar anaknya itu terhindar gitu dari resiko autism karena dia nonton gadget gitu? Ya, ini tadi karena sebenarnya gini, milestone seorang anak perkembangan. Jadi kita ini saya selalu mengilustrasikan, saya ini lagi bangun rumah loh, gitu loh. Aku tuh lagi bangun rumah. Karena saya lagi bangun rumah, saya tuh butuh rancangan bangunan, saya butuh bahan bangunan, saya butuh pekerja. Rancangan bangunan itu waktu mamanya hamil, proses lahir, ada yang kelainan, ada infeksi. Nah, bahan bangunan itu makanan. Gitu ya. Nah, bahan bangunan makanan. Yang terakhir itu pekerja. Nah, kalau saya punya lahan, saya punya bahan bangunan, saya nggak punya tukang, nggak punya pekerja, nggak akan pernah bisa jadi. Jadi milestone perkembangan anak itu nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Oke. Gitu. Ya memang secara mungkin motorik kasar bisa lah dia bisa spontan, bisa duduk sendiri dan sebagainya. Tapi kalau ada anak yang lahir dengan problem misalnya, problem kalau tidak pernah dilatih ya dia akan seperti itu terus. Oke. Gitu. Begitu juga dengan area bahasa ya. Secara spontan dia bisa kalau mendengar sesuatu dia bisa bersuara. Artinya kalau dia bisa bersuara, ngomong tapi tidak bisa berkomunikasi, jadinya karena tidak ada pekerja yang mau menerima bahasa yang dia keluarkan. Oke, Gitu. baik.
Baik, menarik banget ya tadi ya, ngomongin tumbuh kembang anak itu sama kayak orang bangun rumah ternyata ya gitu. Nggak bisa kita ngomongin dari pekerjanya aja gitu, tapi bahannya ada atau enggak, dan itu ternyata harus saling support gitu ya betul. dokter ya. Nah kalau ngomongin soal gadget nih dokter, apakah memang anak itu sebelum dia usia 3 tahun ya, sebaiknya nggak gadget sama sekali gitu, nggak ada screen time sama sekali, atau gimana sebaiknya gitu? Kalau saya iya, dan aturan WHO memang seperti itu. Jadi memang harus 0 jam. Ya seperti yang tadi saya bilang. Karena itu perkembangan dasar ya. Jadi perkembangan dasar itu artinya area sensor kita ini lagi belajar gitu loh. Lagi belajar mengenal sesuatu, lagi belajar mendengar sesuatu. Nah, kalau sensor kita ini sudah melebihi kapasitas, maksudnya gini. Suara kita itu sekitar 20 sampai 50 desibel. Suara musik atau apa itu lebih tinggi, sekitar di atasnya lah. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kita mendengar sesuatu yang terbiasa lebih tinggi, terus mendengarkan sesuatu yang di bawahnya, itu satu nggak akan tertangkap pasti. Kurang gitu Ya, ya, kayaknya bukan ini deh gitu, nggak mau. Terus kalau kita sudah terbiasa melihat sesuatu yang berwarna, terus disuruh melihat yang hitam putih, misalnya di pelajaran sekolah hitam putih, sementara di rumah belajarnya digital, pakai yang berwarna, bisa bergerak, mau? Nggak mau, jelas berbeda. Jadi itu kenapa saya bilang saya ini jadul banget gitu. Saya pengen yang manual dulu, base-nya manual. Karena kita itu hidup kan ya untuk berkomunikasi dengan orang, belajar dari komunikasi, sehingga padahal paparan orang sama paparan gadget itu sudah beda, beda. Karena lokasi penerimaan sensoriknya di otak itu sudah berbeda. Sehingga itu bahayanya. Oke, baik. Lantas apakah berarti orang tua berarti perlu banget ya untuk aware, untuk tidak buru-buru ngasih gadget gitu ya. Betul. Ke anaknya gitu ya. Betul. Karena dampaknya ternyata juga bisa ke autism juga. Betul. Gitu ya dokter ya. Betul. Selain autism gitu, apakah ada dampak lain yang juga perlu diketahui secara serius gitu dokter dari penggunaan gadget? Ya, saya tidak fokus. Satu, tidak fokus, terus kemudian dia seringnya hiperaktif, orang bilang kan hiperaktif, gitu. Jadi tidak fokus intensif sama hiperaktif, karena terbiasa dengan sesuatu yang bergerak cepat, terus tiba-tiba HP-nya diambil, terus disuruh belajar nyusun balok ini, aduh pasti dia nggak mau, bosan ditinggal, gitu ya. Tidak berbeda soalnya kecepatan untuk HP itu kecepatannya berbeda, terus kemudian ayo nyusun balok 1, 2, oh ya nggak mau. Disuruh nulis. Biasanya pakai HP itu kan, kita kalau pakai pennya tablet tuh kan cuma garis gini aja sudah bagus. Kalau pakai pensil kan butuh tekanan secara motorik. Itu nggak ada yang mau anak-anak. Males, capek, itu sebabnya. Baik. Jadi makanya saya bilang dampak HP itu untuk knowledge mungkin oke lah, bisa bahasa Inggris, oke, untuk pengetahuan oke, tapi untuk perilaku nanti jatuhnya. Baik. Jadi dia bisa jadi lebih hiperaktif ya dokter ya. Saya kira malah kalau anak-anak yang dia main gadget itu dia jadinya lebih anteng dan nggak mau ansos gitu, jadinya nggak mau bersosialisasi gitu. Iya, anteng sama HP-nya. Oke, baik. Oke. Tapi itu sekarang nih ya dokter ya, apalagi kan banyak orang tua yang juga punya kesibukan lain gitu ya. Itu kadang bisa dijadikan alat gitu gadget itu supaya anaknya lebih tenang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan cara yang baik ya dokter ya kalau. Jelas enggak dong. Karena dia gini, basically kita ini bersosialisasi itu berdasarkan kita ini dapat knowledge ya, dapat pengetahuan, dapat segala sesuatu itu dari saat kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang, gitu ya. Kita bagaimana kita belajar berbicara, memahami suatu kata mama itu saat kita tidak hanya mendengar, tapi ada orang yang menerjemahkan mama, gitu. Karena kalau mendengar mama tuh bisa gitu. Itu sebabnya pada anak autism itu bukan anak yang tidak bisa berbicara. Ada pasien saya anak autism mau nyanyi apa, mau minta apa, nggak minta sih. Dia selalu nyanyi London Bridge is Falling Down tuh lengkap, bahasa Inggris utuh. Tapi kalau diajak ngomong nggak bisa, dipanggil juga nggak dengar. Iya. Karena, ini saya bilang, dia tidak akan pernah mengganggu di area pengetahuan, kecerdasan, karena dia mendengar, pakai mendengar. Tapi jatuh di area perilaku. Kenapa? Nggak bisa, duduk, mama mau ngobrol nih, nggak bisa. Karena lihat mamanya jangan. Nah, ini guna bahasa, jadi tidak ada. Dia bisa bersuara, dia bisa berbicara, tapi dia tidak bisa berkomunikasi. Itu sebabnya per definisi, autism tidak bisa berkomunikasi, interaksi dengan orang. Oke, baik. Berarti kalau ini di anak-anak normal gitu ya dokter ya, penggunaan gadget itu bisa membuat mereka beresiko gitu ya, mengalami autism gitu. Lantas bagaimana dengan kalau anak itu sudah terlahir dengan autism, apakah itu berarti dia sama sekali nggak boleh gadget seumur hidupnya? Kalau aku
Oh baik, itu kenapa dokter kayak gitu? Ya karena sebenarnya kalau dikasih gadget, dia kan bukan anak yang bermasalah sebenarnya. Ya, Kalau dikasih gadget untuk pengetahuan dia oke aja. Tapi Hmm. dia kan jadi semakin menyendiri, semakin nggak suka berinteraksi sama orang. oke. Kan Jadi juga dia nyaman. secara nggak langsung menarik diri gitu Ah, iya. ya dengan lingkungan Orang sosialnya. anak biasa aja juga menarik diri, apalagi anak autism. Sudah prefernya dia sudah nggak mau berinteraksi sama komunikasi sama orang. Oh baik, 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 baik. Ternyata efeknya segitunya ya gadget itu ya untuk anak-anak normal dan juga untuk anak-anak autism gitu. Nah kalau untuk anak-anak autism nih dokter, karena mungkin kalau dokter Hana tadi sebaiknya dia nggak gadget gitu ya untuk seumur hidupnya supaya dia mungkin bisa lebih fokus dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Lalu apa nih alternatif lain yang mungkin bisa diberikan untuk anak-anak autism selain keseruan dari gadget gitu dokter? Nah ini peran orang tua ya sebenarnya, betul-betul peran orang tua. Saya itu selalu menyarankan mereka itu mengembalikan permainan tradisional. Permainan tradisional kita itu seringkali permainan tradisional yang sangat-sangat bermanfaat. Karena ya permainan interaksi, misal sembunyi-sembunyian, lempar tangkap bola, kejar-kejaran. Itu permainan-permainan yang butuh interaksi Iya. orang gitu. Jadi lebih ditekankan ke sana sih saya kalau untuk anak-anak autism, dan orang tua ini jadi role model. Kenapa saya harus start di orang tua? Karena dia nanti dia hanya bisa melihat orang yang terdekat. Dia Ya. akan bisa melihat orang yang terdekat dan orang yang dia percaya. Dia akan memberikan contoh. Makanya saya selalu bilang kalau sudah kontak patai bagus dengan papa mama harus juga ngajarin dia berinteraksi dengan teman sebayanya. Oh baik. Harus memberikan contoh. Begitu. Jadi perlu upaya ekstra gitu ya dari orang tuanya, khusus untuk anak-anak autism gitu ya dokter ya. Nah kalau untuk yang anak normal sendiri gitu, apakah ada panduan gitu ya untuk orang tua agar anak-anak ini tetap bisa screen time gitu, tapi nggak memberikan dampak yang negatif gitu buat dia? Yaitu screen time 0 sampai 2 no ya. Tapi kalau mau ditambahkan itu di atas 2 setelah kemampuan bahasanya oke. Jadi tidak ada problem kemampuan bahasa, dan itu hanya untuk edukasi. Edukasi dalam arti menambahkan pengetahuan. Gitu ya. Dan ingat, tapi masalahnya adalah menambahkan pengetahuan dengan era digital itu berbeda dengan sekolah kita yang ada di sekarang gitu. Sekolah di Indonesia belum ada yang era digital, tidak semua sekolah gitu ya. Kebanyakan sekolah kita manual, pakai buku. Itu akan berdampak lagi beda. Nah, jeleknya digital itu sebenarnya untuk pengetahuan tuh kalau mau warna itu beda kan. Warna kita kalau lihat warna hijau daun di sini sama hijau daun di screen time kan beda. Beda. Nah, kemudian dimensi juga akan berbeda. Dimensi gajah di sini dia nganggap gajah sebesar ini, tapi ternyata realitanya kan lebih besar. Semut juga bisa lebih besar dari gajah kalau kita ngecilkan gambar gajah, semuanya dibesarin. Bisa. Itu secara dimensi. Nah, itu makanya saya selalu bilang saya nggak terlalu oke untuk di bawah 6 tahun karena kemampuan dasar untuk kecerdasan dan kemampuan dia untuk membandingkan secara dimensi dan sebagainya, otaknya visualnya membanding itu masih belum terlalu bagus. Makanya saya kalau mau aman, edukasi itu sebenarnya diberikan setelah 6 tahun. Oke, edukasi digital ya, Ya, edukasi khususnya digital. ya? Oke. Karena base milestone perkembangan dasarnya sudah beres karena dia sudah tahu tentang besar kecil. Karena di akhir milestone bahasa itu ada sebuah pertanyaan lawan kata. Iya. Besar kecil, panjang tinggi gitu, dan juga ada poin bagaimana saat menulis halus itu ada tulisannya ada ini garisnya mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek Oke. gitu. Iya. Dan itu sepertinya kalau di digital ya atau di layar gitu akan berbeda gitu Beda. ya, experience-nya Beda, dengan beda. dia langsung gitu. Betul. Kayak yang dokter Hana bilang tadi, di iPad-nya dia bisa langsung aja gitu, nggak perlu nekan keluar iya. itu garis. Tapi Iya. kalau dia belajar nulis halus di buku garis, ya kan itu Bentuk kan kekuatan. ada yang kapan harus ditekan supaya Yes, ini betul. tebel, Iya. kapan yang harus ini tipis aja Iya, gitu betul. ya. Oke, baik. Terus berarti orang tua benar-benar harus membatasi ya dokter ya tentang Kalau saya screen iya. time ini. Saya iya. Oke, baik. Nah kalau orang tua yang anak-anaknya nih sudah terlanjur gitu ya, mungkin setelah nonton ini kayak, aduh aku kayaknya berlebihan nih gitu, ngasih gadget ke anakku gitu. Itu kapan dia sebaiknya membawa ke tenaga kesehatan untuk melihat gitu, apakah gadget ini sudah berpengaruh gitu ke anaknya gitu. Kalau saya kalau sudah mulai cemas gitu ya, silakan gitu. Silakan aja ke tenaga kesehatan untuk di screening awal gitu ya. Sampai kita nanti kalau memungkinkan ya kita akan intervensi. Oke, baik. Itu bisa banget ya. Bisa. Dokter ya. Terus apakah dengan mengurangi atau misalnya nih saya punya anak udah terlanjur nih dia kasih screen time setengah hari gitu, setelah dia pulang sekolah dia boleh screen time padahal usianya masih TK gitu ya dokter ya. Terus apakah kayak
di stop langsung atau mengurangi jatah screen time-nya dia itu bisa berdampak ke dia, ataukah harus pelan-pelan dulu gitu, misalnya dari 5 jam ke 4 jam ke 3 jam gitu. Ya kalau saya kan memang suka yang ekstrem gitu. Kalau saya biasanya memang langsung nol, tapi biasanya orang tua itu lebih suka mengurangi, nggak bisa dok, nggak sanggup nanti tantrum dan sebagainya gitu. Nah itu dia. Nah itu nanti ada teori lagi tentang tantrum, bagaimana intervensi tantrum. Jadi pada basicnya kalau kita punya suatu barang yang menarik, diambil, tidak ada yang gantikan, pasti tantrum. Karena ada yang hilang, Ya, nyariin jadi dia. itu sebabnya saya selalu bilang, diambil gadgetnya, mama papanya masuk dong. Oke. Gak bisa cuma ngambil barangnya tok, mama papanya santai-santai. Oh ya nggak bisa. Jadi ngambil barangnya, mama papanya harus masuk. Oke, itu tadi ya, peran orang tua itu ternyata penting banget ya di momen-momen itu, apalagi kalau sekarang nih ya, yang namanya screen itu ada di mana-mana, ada di Oh banget. HP, ada di gadget gitu, ada di TV Di gitu. sekolah juga sudah mulai sekarang. Di sekolah juga sudah mulai gitu. Nah kalau saya mau tanya ke dokter Hana sendiri nih, apakah tepat gitu orang tua memberikan gadget ke anaknya supaya nggak tantrum gitu? Misalnya biasanya dibawa jalan-jalan ke mall atau di transportasi umum gitu biasanya, itu apakah tepat menangani anak dengan nih gadget gitu? Nggak tepat sih, karena sebenarnya untuk mengontrol seorang anak bukan dari gadget, harus dari orang tuanya. Oke, itu menarik sih dokter. Jadi kayak kontrolnya itu sebenarnya di orang tua Iya, ya, betul. bukan di alatnya gitu. Bukan dari orang tua. Oke. Karena secara teori perilaku itu dibangun dari kedekatan. Baik dari kedekatan, ikatan emosional dan contoh. Dan pola asuh. Nah, ada kata-kata pola asuh jelas dari pengasuhnya gitu. Jadi kalau ada anak tantrum jangan justru malah dikasih HP, itu tidak akan menyelesaikan persoalan, menambah persoalan kalau saya. Karena apa? Karena mama papanya makin nggak dihiraukan. Makin nggak dihiraukan, nanti kalau ada perlu sesuatu, kalau dia perlu belajar misalnya, makin nggak mau belajar. Oke, tapi biasanya ancamannya gini, belajar terus nanti mama kasih gadget. Oh nggak bisa, justru nggak bagus. Itu Oh, jadi baik. reward. Ya. Baik. Jadi baik. saya selalu bilang saya harus jadi kecap nomor 1. Nggak boleh ada kecap nomor 1 yang lain selain saya gitu ya. Gitu. Tapi itu menarik sih dokter, di era gadget yang sekarang udah di mana-mana ya. Maksudnya orang tua siapapun sekarang, siapa sih yang nggak pegang gadget gitu ya. Dan ternyata untuk anak-anak nggak perlu buru-buru gitu ya dia Banget, untuk dikasih gadget gitu ya. Terus kesimpulannya nih dari dokter Hana, gadget itu ancaman atau alat bantu untuk orang tua? Alat bantu kalau sudah usianya oke ya, usia sekolah gitu ya. Oke. Ancaman kalau di bawah perkembangan fase, ancaman kalau masih dalam tahap perkembangan dasar. Perkembangan dasar usia 0 sampai 2. 0 sampai 2, kalau saya 0 sampai 6. 0 sampai 6 beres. tahun. Ah. Iya, baik. Jadi Berarti prasekolah. sampai SD itu berarti ya. Ya, Mulai SD dari boleh jalan. masuk untuk knowledge, untuk pengetahuan. Oke, dan itu orang tua harus mendampingi ya dokter ya kalau Iya. untuk edukasi. Prasekolah kan 0 sampai 6 itu kan harusnya sama orang tua ya. Ah, baik. Kayaknya zaman dulu kita nggak ada apa ya, PAUD gitu, kayaknya nggak ada, langsung TK kan. TK tuh 5-6 tahun loh, artinya sudah beres. Ini kebalikan, seorang tuh seringkali kalau nggak beres kita sekolahin aja. Enggak, kebalik, seharusnya beres dulu di rumah. Oh baik, ya. Nah, sekolah bagi saya uji coba, udah beres belum pengasuhanku? Oke, baru ini sih aku dapat insight itu dokter. Jadi kayak sekolah itu sebenarnya bukan untuk mendidik anaknya ya, tapi itu kayak uji coba gitu, Udah secara mental perilaku gitu. Ya, Milestone-ku mungkin sudah ya. beres, milestone anakku sudah beres belum, udah siap belum gitu. Oke, baik. Jadi emang benar-benar orang tua harus kerja keras ya di era digital ini ya. Kalau tadi dokter Hana bilang itu alat bantu, kalau usianya udah tepat. Ancaman kalau perkembangan dasarnya aja belum beres. baik. Itu ya PR yang harus benar-benar di-mention gitu ya, Ya. sama orang tua di rumah atau tribuners yang nonton atau sekarang sedang mempersiapkan tumbuh kembang anaknya atau sedang mengasuh gitu ya anak-anaknya di rumah gitu. Karena ternyata ya gadget itu sesuatu yang nggak bisa dihindari sekarang, tapi bisa kita kontrol ya dokter. Oh harus, makanya saya butuh tukang gitu. Tukangnya, Ah, iya. Saya mau bangun rumah, saya butuh tukang. Iya. Terus terakhir, Ya. tips dari dokter Hana supaya anak-anak itu tetap sehat perkembangannya di era digital ini, terutama di tengah gadget yang sekarang gampang banget gitu didapat. Tipsnya ya, Ya. saya selalu bilang sama orang tua itu, kalau di era di masa-masa perkembangan dasar, jadilah teman sebaya. Oke. Jadi kalau punya anak 2 tahun, mama papanya harus jadi 2 tahun. Oke.
gitu. Jadi kenapa harus jadi teman bersebaya? Karena kita harus sedang belajar mengajari dia bagaimana berkomunikasi, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia tentang perilaku, etika yang ada di masyarakat. Jadi harus setara supaya dia juga bisa nerima. Oke. Gitu sih. Yang biasanya bikin capek itu. Ya, pasti. Karena udah jadi gede terus tiba-tiba harus jadi anak umur 2 tahun. Berpola pikir Menyesuaikan seperti dia. anak 2 tahun. Jadi ngikut anak-anak yang bermain. Kalau anaknya lagi pengen lari-lari, ya udah mamanya lari-lari gitu. Oke, baik. Jadi orang tuanya juga harus sehat ya, dokter ya, untuk merawat dan membesarkan anak sehat juga gitu ya. Secara jasmani, rohani dan mentalnya juga, perilakunya juga bagus gitu ya. Kan nggak ada produk instan ya. Oke, iya, kecuali mie ya. Yang boleh instan. Yang boleh instan cuma mie aja, tapi kalau tumbuh kembang anak orang tua harus sabar ya, dokter ya. Makanya saya bilang bangun rumah. Iya. Benar. Kan bukan bangun candi Roro Jonggrang ya. Benar. Iya. Ini seperti bangun rumah ya, membesarkan anak itu ternyata ya. Makanya saya kasih ilustrasi saya bangun rumah. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya mungkin. Iya. Pasti gak sih dokter kalau butuh biaya? Pasti. Baik, terima kasih Dokter Hana informasinya tentang gadget dan dampaknya terhadap anak-anak gitu ya. Semoga dengan tayangan ini orang tua di rumah dan juga Tribuners yang nonton bisa belajar, karena sepanjang podcast ini saya pun belajar gitu dokter, walaupun belum punya anak aku jadi kayak oh baik, berarti aku harus siap-siap ini ya. Oh ya siap memang. Karena itu tadi dokter Hana bilang ini seperti membangun rumah gitu ya. Kalau misalnya ada punya lahan, punya modal tapi nggak ada tukangnya, gimana gitu ya. Betul. Jadi harus benar-benar siap ya untuk punya anak dan merawat membesarkannya, ternyata nggak mudah gitu. Betul perlu banget. effort yang luar biasa gitu. Ya. Dan juga berarti perlu apresiasi ya untuk orang tua Iya. yang hari ini berhasil gitu ya. Betul. Membesarkan anaknya dengan sabar dan kerja keras. Loh benar, saya selalu bilang keberhasilan anak Ya. itu bukan dari saya, tapi dari orang tua. Oke, iya. Baik, terima kasih Dokter Hana Sama-sama, untuk obrolannya Mbak dan Titis. juga nasihatnya terus positif banget gitu ya hari ini di studio Tribun Jatim Network, vibes-nya gitu karena ngomongin tentang tumbuh kembang anak dan orang tuanya. Tuh. Baik, saya Heftis dari Tribun Jatim Network dan juga Dokter Hana Diaveri Anomsari, SPA, Subspesialis Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Konsultan, pamit undur diri. Dan sampai ketemu di Tribun Jatim Network Healthy Vibes lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.